Halo, Budi Aristiadi, ya. Nyai ini ingin membuktikan kata-kata Budi Aristiadi di saat dia berbenturan dengan PD Perjuangan bahwa teman-teman yang dia banggakan akan membela dia. Ya, Nyai ingin tahu teman-temannya siapa aja. Ya, teman-teman Budi Aristiadi ini siapa aja. Karena Budi Aristiadi ini telah membuat kegaduhan. Budi Aristiadi, Menteri Koperasi yang menuding PDI Perjuangan sebagai dalang judol. Padahal Menteri Kemeninfo pada saat itu adalah Budi Aristiadi sendiri. Dan tidak ada satupun kader PDI Perjuangan yang menjadi pegawai di Kemeninfo. Logikanya, ya, situs-situs yang beredar dan masuk di Indonesia itu pasti melalui izin dari Menteri Kemeninfo dan sepengetahuan dari Kemeninfo sendiri. Karena yang bisa mengendalikan situs-situs itu masuk ke Indonesia adalah Kemeninfo, bukan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan tidak punya akses untuk mengendalikan situs judol. Yang disebut oleh Budi Aristiadi itu bukan kader PDI Perjuangan, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan dan kita bisa buktikan. Gitu loh, ya. Lalu kan Nyai juga katanya Budi Aristiadi ini pede banget loh Nyai, karena dia di backup oleh seseorang yang berkuasa, orang yang kuat. Oh ya? Siapakah orang itu? Apakah orang itu betul-betul akan pasang badan membela Budi Aristiadi di saat berhadapan dengan PDI Perjuangan? Nyai mau tahu. Ya, lalu dia ada sebut nama, nggak salah namanya siapa? Trenggono. Oh iya? Terus siapa lagi? Ketum partai mana lagi yang akan membackup Budi Aristiadi? Yang katanya sebagai teman-temannya Budi Aristiadi? Siapa? Bahlil. Oh ya? Masa? Pertanyaannya, apakah mereka betul-betul mau langsung berhadapan dengan PDI Perjuangan, sedangkan mereka kan tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan? Apakah betul mereka akan mau berhadapan langsung membela Budi Aristiadi? Gitu loh. Ingat loh, Budi Aristiadi ini politik. Bisa jadi kita jadi hanya sebagai pion. Paham kan maksudnya? Makanya hati-hatilah berkata, hati-hatilah bersikap. Apalagi Bapak Prabowo Subianto, orang yang sangat tidak mau adanya kekisruhan dan keributan di pemerintahannya. Ya. Dan Bapak Prabowo Subianto pun tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Hubungannya sangat harmonis antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, hubungannya sangat harmonis, dan PDI dengan Gerindra pun sangat harmonis. Ya. Jadi ingat loh Budi Aristiadi, sebentar lagi ada reshuffle. Jangan sampai salah satu yang di reshuffle itu adalah Anda. Jangan sombong, jangan takabur. Ingat, ada hukum karma yang berlaku. Dan Nyai akan tetap menuntut Budi Aristiadi meminta maaf, mengklarifikasi tuduhannya kepada partai Nyai PDI Perjuangan. Nyai tunggu itu semua, ya Budi Aristiadi. Beranilah bertanggung jawab. Kalau Anda sebagai laki-laki, beranilah bertanggung jawab atas perkataan Anda sendiri. Kalau Anda sebagai laki-laki, ya. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham gak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham gak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, bos. Ngerti ya? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu daftarnya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing, ngerti ya? Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya supaya nyeret nama saya kok. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal ujungnya dia jual-jual nama menteri. Ngerti ya? Iya. Kalau nggak dia jual 20 ini, katanya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingkan sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi mau dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong.
Kalau saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Ya, semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari Nyai Dewi Tanjung tentu penyampaian yang keras dan lantang sekali. Saya rasa ya membahas soal Budi Ari, yang dimana memang Budi Ari terindikasi kuat ya, bahkan disampaikan kejaksaan ya, menerima fee 50% dari hasil judol ya, dari judi online. Dan setelah itu Budi Ari tampaknya bernyanyi gitu ya, menyeret-nyeret ada nama PDIP ya, dan kemudian ada Pak Budi Gunawan juga, dan mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian Budi Ari mengatakan bahwa kawan saya yang bela begini begono dan lain-lain. Kita tunggu sajalah gimana nanti prosesnya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Tetapi teman-teman, tentu ini harus memang diusut sampai tuntas ya, diproses secara hukum. Karena bagi saya bahwa kalau kita melihat banyak sekali sudah korban judi online ya, terutama di kalangan anak-anak muda tentunya, dan mungkin banyak juga di kalangan orang dewasa atau sampai ke bapak gitu ya, yang sudah kecanduan dalam memainkan judi online. Nah, berlogika tentu seperti disampaikan oleh cuplikan video sebelumnya, bahwa ya Budi Ari lah yang menjabat sebagai menteri atau Menkominfo pada saat era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ya kalau ada hal-hal yang mungkin berinformasi atau apa, ya pasti kan beliau juga yang tahu ya. Kenapa sekarang kayak semacam cuci tangan gitu ya, atau apa gitu ya. Dan ya itu logikanya sih seperti itu. Budi Ari pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi ya mau tak mau ya ini harus diproses gitu ya. Apalagi ini sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri ya, apalagi soal judul ini kan sangat-sangat gimana gitu ya, memang sangat-sangat harus dituntaskan lah gitu ya, harus diberantas sampai selesai, karena banyak sekali korban teman-teman. Bahkan mungkin rumah tangga hancur karena berantem, gajinya nggak kelihatan dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak kuliahan uang kosnya belum dibayar karena sebelumnya sudah dikirim orang tua misalnya, tapi kan dipakai untuk judol, berharap naik atau uangnya berlipat ganda, tahu-taunya kalah juga. Jadi banyak sekali saya rasa seperti itu ya. Saya meyakinkan hal itu banyak sekali yang terjadi seperti itu ya. Bahkan ya karena kita juga selaku anak-anak muda, kadang juga kita melihat teman-teman gitu ya, dan kemudian bahkan kita secara terang-terangan melihat di Facebook ya. Di Facebook kan banyak tuh yang yang nyebarin websitenya, sampai dieditin foto video artis Indonesia ya, situsnya disebarluaskan ya, di komen-komen lah, bahkan live main slot gitu ya di Facebook ya. Mungkin dari Kamboja atau dari negara manapun itu, tinggal dimanapun, tetapi ya bagaimana biar ke Indonesia itu aksesnya diblokir, itu sih ya, biar tidak ada rakyat lagi yang menjadi korban. Apalagi yang dalam namanya judi teman-teman, menang itu hanya bonus, kalah itu sudah pasti harus gitu ya. Mana mau bandar rugi gitu ya, pasti kita dikasih menang gope misalnya kalah 1.000, dikasih menang gope kasih menang 1.000 kalah 2.000, kan seperti itu. Ujung-ujungnya tetap aja bandarnya yang menang teman-teman. Jadi ya ngapain kita main-main seperti itu, kurang kerjaan banget gitu ya. Nah, di sini saya coba lihat bagaimana penilaian teman-teman kita ya. Saya akan coba sampaikan dan akan bacakan kepada pemirsa.
99,9% menteri-menteri era Jokowi banyak yang terlibat korupsi. Mantap Mbak Dewi Tanjung, Nyai Dewi Tanjung lama nggak terbit, kangen dengan narasinya. Dimanapun maling itu nggak pernah ngaku, Budiari mendingan ngaku aja. 50% kan gede, apa berbagi dengan bos lu. Saya rakyat kecil setuju sekali Nyai bersama rakyat, juga takut bongkar terus ya sampai ke akar-akarnya. Apalagi kan ini kan mendapatkan fee 50%, artinya ini jumlah yang sangat banyak sekali menurut saya. Nah barangkali ada mengalir kemana-mana uangnya ini nih. Kan nggak mungkin satu orang saja yang menikmati, saya rasa gitu ya. Karena Budiari punya atasan, punya bawahan atau apa gitu ya. Barangkali kita bisa berasumsi ke sana gitu ya. Makanya ya kita berharap Budiari segeralah bernyanyi ya. Siapapun yang terlibat ditangkap aja, diproses secara hukum ya, agar kepercayaan publik terkait penegakan hukum di negeri ini bisa lebih meningkat lagi teman-teman ya. Kemudian kalau Budiari bilang begitu nggak jauh sama Jokowi yang licik nggak mau bertanggung jawab. Kami sebagai rakyat minta kepada Pak Presiden Prabowo supaya secepatnya sikat pecat Budiari, pecat menteri-menteri titipan Jokowi. Tantang Budiari untuk bertemu Ibu Megawati supaya jelas tuduhannya kepada PDIP. Begitu saja supaya beres persoalannya. Nyai, Pak Prabowo insya Allah mau pesanan sama Bu Puan, jadi hubungannya baik sekali ya. Bukti yang bicara bukan pengakuan tersangka. Itulah orang kayak gini kok masih dipercaya jadi menteri, bikin gaduh ya, bikin gaduh negara dengan judulnya akal-akalan pindah kementerian bisa jadi loncatan dosa baru. Jos Nyai Dewi, kok gerombolan pendukungnya mana tahu tuh nggak minta tapi 50% loh, tahu nggak? Tapi yang memberi izin masuk judul kementerian kamu kan, jangan sembunyi tanganmu ya, jangan lempar batu sembunyi tangan teman-teman ya. Jadi ya harus diproses secara hukum, apalagi mendapatkan ya setoran yang besar, barangkali mengalir kemana-mana ya, ayolah bongkar, kasih tau lah gitu ya, jangan diam-diam saja, jangan diam-diam baik. Ayo bongkar semua. Nah kita tunggu bagaimana tahap selanjutnya, bagaimana proses selanjutnya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.